Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampun psikologi Bapak Diki Surahman, yang saya hormati teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 3 yang akan membahas konsep kebutuhan dan implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dan di sini saya Muhammad Ferry Saputra sebagai moderator. Mungkin langsung saja ke presentator yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani. Saya dari Prodi PGSD kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan individu. Konsep kebutuhan individu yaitu setiap individu memiliki kebutuhan karena ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kondisi fisik dan sosial psikologis yang lebih sempurna dalam kehidupannya. Dengan adanya berbagai macam dorongan yang ingin dicapai manusia, semua itu mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Kebutuhan manusia antara lain yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer pada hakikatnya merupakan kebutuhan biologis atau organik dan merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif asli. Contoh yaitu makanan, minum, bernapas, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Pada umumnya merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari. Contoh, pengetahuan, hiburan, dan transportasi. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romsani Fali dari PGSD semester 2B. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kebutuhan dasar individu. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow adalah teori hierarki yang terdapat 5 tingkatan kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti kebutuhan makan, minum, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Di antaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam, seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Yang keempat, setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, yaitu selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar egonya, akan atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Yang kelima yaitu tingkatan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Nuriana dari Prodi PGSD semester 2B. Materi selanjutnya yaitu C. Kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah dan pemenuhan. Yang pertama itu ada A. Beberapa jenis kebutuhan remaja diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan organi seperti makan, minum, nafas, dan seks. Yang kedua itu ada kebutuhan emosional, kebutuhan untuk mendapatkan simpatik. Yang ketiga ada kebutuhan berprestasi. Dan yang keempat, kebutuhan untuk mengembangkan diri. Pemenuhannya. B. Pemenuhannya. 1. Kegiatan yang dilakukan secara biologis. Yang kedua, ikut serta organisasi dan mengambil posisi penting. Dan yang terakhir, ketiga, ikut dalam berbagai macam program.
Masalah yang dihadapi remaja yaitu ada 5. Yang pertama, upaya untuk mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih dewasa. Yang kedua, sering mengalami kesulitan untuk menerima fisiknya. Dan yang ketiga, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, harapan untuk berdiri sendiri. Dan yang terakhir, kelima, merasa memiliki norma dan nilai kehidupan yang dirasa lebih sesuai daripada norma dan nilai yang ada di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para presenter yang telah memaparkan materi kali ini. Mungkin langsung saja akan saya membacakan kesimpulan bahwasanya proses pendidikan merupakan proses yang sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik yang sempurna baik dalam segi pengetahuan, perasaan, dan perbuatan agar menjadi manusia yang lebih sempurna. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.